Ini merupakan channel yang mengulas secara asik fasilitas, tips, dan hal apapun terkait dengan pembuatan produktivitas konten kreator, baik itu TikTok, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya, yang mampu memberikan informasi dan menghasilkan uang bagi para jurnal maker. Kalau Anda ingin video dari channel kami mengulas sesuatu yang Anda harapkan, jangan lupa komen dan tekan subscribe agar permintaan yang Anda inginkan dapat kami ulas dalam channel ini, yaitu Jurnal Review. Saya Samardana Sembilingga, dan di samping saya Ojil Rambe. Dan kali ini kita akan ngapain nih, Jil? Kali ini kita akan membandingkan dua lensa. Dua lensa ya. Dua lensa ini ukuran sama 35 mm, hanya saja bukaan yang berbeda. Iya. Yang pertama lensa Samyang, ukuran 35 mm, bukaan itu 1,4, dan lensa bawaan Sony ini sendiri. Iya. Ukuran tetap sama 35 mm, hanya saja bukaannya 1,8. Oke, jadi kita akan menandingkan ini. Bagaimana third party, yaitu Samyang, dari produksi bukan Sony-nya ya. Iya. Dan lensa langsung diproduksi oleh Sony sendiri. Jadi apa yang kita bandingkan di antara kedua lensa ini, Jil? Yang paling terutama itu sih pasti harga ya. Harga, optical stabilizer, autofocus, bobot, distance ataupun jarak untuk nge-shoot itu sendiri, flare, daylight ataupun low light, dan pulsing. Oke ya, jadi kita ini tidak suka terlalu berlama-lama. Jadi kita akan ke bawah, tapi sebelum itu saya akan beritahu bahwa kita menggunakan Sony 6400 ya. Sony 6400 ini terkenal dengan autofocusnya yang sangat super cepat. Jadi tentu lensa ini harus menyamakan kekuatan yang ada dibawa oleh 6400 ini. Jadi di sini kita akan mengetesnya langsung di bawah. Ya, sesuai dengan item yang tadi barusan kita bicarakan, Jill. Jadi kita akan mengetes seandainya kamera ini berhadapan langsung dengan cahaya. Bagaimana flare atau garis cahaya yang akan dihasilkan. Biasanya masing-masing lensa membawakan karakter flare-nya masing-masing. Ini saya menggunakan Samyang ya. Samyang. Jadi saya akan rekam ini. Lalu, nah ini adalah hasil flare ya dari Samyang ya, terlihat warna kebiru-biruan cenderung hijau di situ ya. Mungkin Ojil bisa berdiri di belakang cahaya, coba. Nah ini dia flare yang dihasilkan dari lensa ini ya. Oke, setelah ini kita akan membandingkan ya. Tadi ini Samyang, produk di luar dari Sony. Sekarang ini kita menggunakan lensa Sony-nya itu sendiri, lensa bawaan ya dari Sony-nya. Jadi ini adalah apa ya? Nah, bisa dilihat ya. Kalau tadi ada ya goresan dari cahayanya. Kalau ini murni dari bawaan Sony-nya. Tidak ada flare sama sekali. Coba turunkan apanya. Shutter-nya. Oke ya. Jadi dari flare itulah perbedaan dulu antara Samyang dengan bawaan Sony-nya. Sekarang kita bergerak ke item yang berikutnya. Ya, kali ini kita ada di Rev Picture, di mana ini di Kota Medan, merupakan salah satu tempat yang paling terkenal ya. Ini ada sewa Jiun. Zoom kan lah. Gimana kita akan lihat ya compatibility lensa dalam tiba-tiba zoom, tiba-tiba keluar lagi ya. Ini lensa bawaan Sony-nya langsung ya, 35 mm 1.8 Sony ya. Ini ada lensa Canon. Jauh lagi. Bisakah mengetrack wajah? Udah? Tiba-tiba gini. Titik ini bisa nggak dia track? Jadi customer sendiri yang menilai ya, bagaimana lensa bawaan Sony ini dengan Samyang ya. Oke, kalau dia bisa mengetrack ini berarti sudah ya.
Oke, sekian. Jadi kali ini kita akan tes lensa Samyang 35 mm dengan bukaan 1,4 Di suasana kekurangan low cahaya. light atau kekurangan cahaya. Kali ini kita akan tes in. Oh, dia ngetrek muka ini. Oke. Coba ngetrek barang. Oke. Nah, ngetrek barang pun. Oh, dia pulsing, bingung dia. Oke. Jadi inilah tracking ya dari low light untuk Samyang 35 1.4. Nah, kali ini suara dengan suara anak-anak ya. Banyak sekali anak-anak di sini. Jadi kali ini kita akan menguji autofokusnya ya. Autofocus ya. Jadi di sini kita akan menguji jaraknya. Kita akan berusaha jarak jauh, jarak dekat dan lain sebagainya. Tiba-tiba menghilang, tiba-tiba muncul lagi. Lalu kita dari para penonton mendengar sendiri kebisingan dari suara putaran mesinnya ya. Sekarang kita tes dari produksi Sony-nya langsung. Jadi di sini kita akan mengetes mengenai eye tracking dan autofocus dari 6000 dari lensa Sony ini ya. Nah, bagaimana kecepatannya ketika men-track wajah dan stable dia dengan background ya. Nah, kalau saya seandainya menghadap belakang, apakah dia tetap men-track saya atau dia men-track ke belakang ini? Nah, tiba-tiba saya begini, bagaimana? Anda yang menilai sendiri kecepatannya itu ya. Tiba-tiba saya menghilang, saya datang, lalu saya jauh, saya datang. Ini adalah autofocus dari lensa produksi Sony 35 mm 1.8. Ini adalah kecepatan dari lensa Samyang. Tiba-tiba saya menghilang, saya datang kembali, saya menghadap ke belakang. Sekali lagi, Maju lagi. jangan dekat kali, stop. Oke, menghadap ke belakang. Nah, dia men-track kemana ini? Menghadap ke depan. Oke, tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba main. Oke. Jongkok. Nah, ini dia Samyang ya. Ini Samyang. Timbul. Oke. Tracking langsung dia wajah ya. Jauh. Oke, dekat, lari, stop. Jadi setelah melihat dari review aktivitas kita tadi, sudah diketahui ya bahwa mengenai optical stabilizer, lensa bawaan Sony memiliki optical stabilizer ya, atau ketika goyang-goyang itu nanti memiliki reduce ya terhadap pergerakannya. Sedangkan Samyang tidak memiliki sama sekali. Dan harus diketahui bahwa Samyang 35 mm 1.4 itu merupakan lensa untuk full frame ya, untuk A7 biasanya itu ya. Tetapi kita tahu sendiri bahwa Sony itu memiliki kompatibilitas lensa itu yang baik kepada APS-C maupun kepada full frame-nya itu masuk ya untuk e-mount-nya. Jadi optical stabilizer sudah, autofocus juga sudah Anda lihat. Untuk bobot dan berat itu tentu lebih berat Samyang ya, karena peruntukannya itu bukan untuk APS-C tetapi untuk full frame ya. Berikutnya lagi kelembutan putaran itu harus kita ketahui ya. Untuk kelembutan putaran itu ketika dia autofocus itu sepertinya lebih lembut yang Sony ya. Sony ya. Lebih Sony lembut yang Sony. Sedangkan untuk flare-nya, untuk flare lebih ke Samyang sih ya. Samyang ya, ada flare birunya. Betul ya. Berikut juga pulsing ya. Pulsing itu ketika hal yang sering terjadi pada Lumix ya. Lompatan-lompatan autofocus ya. Dia bingung mengetrack yang mana muka, yang mana yang mau di shoot. Jadi dari shooting kita kali ini juga udah tahu pulsingnya itu ya. Yang mana kalau menurut kesimpulan saya sih Sony lebih cepat tadi ya. Lebih cepat ya. Sedangkan Samyang itu terkadang mau dia tracking pulsing untuk cari-cari
mana ini subjeknya. Seperti kebingungan gitu ya? Seperti kebingungan, betul ya. Oke, jadi apabila Anda ingin sewa-menyewa produksi di Medan, karena ini merupakan konten kreator di Medan, dapat menghubungi Rev Picture dengan nomor di bawah ini, dan apabila Anda ingin jalan-jalan bisa menghubungi Lingkar Sumut dengan nomor yang tertera juga di bawah ini ya. Jadi saya sendiri, Samardanto Sumingga. Dan saya Ojo Rambe. Salam review.